kepada Tuhan dalam ibadah Minggu 8 Mei 2022. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kirim Ceria nomor 13 bait 1. Berkatilah Tuhan ibadah minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Peniel Palembang ini. Utuskanlah Roh Kudus Tuhan ke dalam hati kami masing-masing agar kami dapat beribadah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13 bait 2. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Mari siapkan dulu Alkitab kalian. Kemudian dibuka dulu boleh. Kita baca dari 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Perjanjian lama ya. 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman-Mu. Terangi hati agar pikiran kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membaca dengan benar dan mengerti maksud Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Heman, Metusala, Lamek. Ayat ke-1, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak, tadi kita sudah dengar pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh siapa? Salah satu teman kalian? Iya betul, Logan ya. Logan sudah membaca buat kita dan kalian juga kan baca Alkitab di rumah kan? Ya, pintar baca kan? Iya. Tadi kita membaca dari 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Anak-anak dikasihi Tuhan. Tadi kita dengar ada Adam. Siapa itu Adam? Betul, Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan dari tanah. Makanya namanya Adam, yang artinya diambil dari tanah. Terus
kemudian kita juga lihat dengan ada kemudian anaknya Adam, cucunya Adam, sampai kemudian kita ketemu yang ada namanya Nuh. Kalian ingat enggak? Nuh itu siapa? Benar, Nuh itu yang menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Demikian juga bukan manusia saja, tetapi juga hewan. Tapi siapa sebenarnya yang diselamatkan? Siapa? Nuh dan keluarganya, supaya ke depan manusia tidak musnah karena air bah tadi, ya. Jadi kenapa di dalam Alkitab kita melihat ada silsilah itu? Perlu kita tahu silsilah itu. Sekarang mau nanya, anak-anak ada yang tahu nggak nama papa mamanya? Tahu? Oh iya, betul, harus tahu. Sekarang kalau oma, opa atau kakek neneknya tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, ada juga yang nggak tahu. Oke, kalau yang nggak tahu mungkin lupa ya. Selesai ibadah ini, tanya sama mama papa ya. Kenapa harus tahu? Nama orang tua tuh kita harus tahu. Ini ada kisah terjadi bener loh. Ada anak kecil nangis di mall. Dia pergi dengan mama papanya ke mall, tempatnya rame. Dia lagi lihat-lihat, mama papanya jalan ke sana. Akhirnya dia tercecer, terpisah dari mama papanya. Dia bingung, nyari, tidak ada. Bingung, akhirnya dia nangis. Nah, datanglah Om Satpam. Dek, kenapa menangis? Hilang mama papa saya. Terus Om Satpam bilang, tadi kesini sama mama papa. Iya, namanya siapa adek ini? Nama saya Riko. Ya. Terus mama papanya nama siapa papanya? Suratman. Oke, ayo ikut Om yuk, katanya Pak Satpam. Ke pos Satpam. Di situ ada bagian informasi. Nah, karena dia sudah kasih tahu namanya papanya Suratman, akhirnya dihalu-halu di mall itu. Pak Suratman ditunggu oleh Riko, anaknya di pos Satpam. Nggak lama kemudian bapak mamanya datang. Nah, itu salah satu pentingnya kita mengetahui nama orang tua kita. Kalau kita satu saat demikian seperti Riko tadi, oh pasti cepat ketemu. Coba kalau kita tidak tahu namanya siapa, dia papa bapaknya nama siapa, tidak tahu. Bingung Om Satpam juga, siapa yang bisa bantu? Tidak bisa kan? Nah, jadi harus tahu ya mama papa. Lebih bagus lagi tahu opa dan omanya. Anak-anak, jangan dikasih Tuhan, kita tadi sudah lihat ya, kita pembacaan Alkitab kita tadi, bagaimana silsilah. Alkitab mencatat ada beberapa tokoh dan bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk karya penyelamatan dari Tuhan. Kita lihat ada Nuh tadi ya, dengan bahtera kayunya, kapal kayu yang besar. Kemudian ada siapa? Musa, betul, Nabi Musa yang membawa bangsa atau umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan pilih Musa. Kemudian banyak lagi kan, masih banyak. Siapa lagi yang paling terkenal yang kalian tahu? Ada yang tahu? Benar, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Tapi siapa dulu yang diselamatkan? Orang yang percaya kepadanya. Kalau yang tidak percaya, ya sudah, lewat. Tidak dapat keselamatan, karena keselamatan itu memang anugerah. Tetapi ketika kita percaya, berarti kita pun, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Makanya kita juga mau memberi diri untuk menolong, karena Tuhan sudah menolong kita banyak. Ya, dengan berkat-berkat yang banyak, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan bisa memilih siapa saja untuk menjadi pelayannya. Nah, bagaimana kalau kita semua anak-anak di rumah,
ada yang Tuhan pilih. Kita lihat tadi yang main organ kita, itu pelayanan. Siapa tadi? Sharon. Terus yang liturgos, yang jadi liturgi kita tadi, siapa? Audrey. Itu mereka memberi diri, punya kemampuan. Logan yang baca Alkitab. Ayo, siapa lagi yang berani untuk pelayanan minggu depan? Ayo, nanti kasih tahu sama Bunda, biar Bunda nanti Bunda siapkan, ya. Harus berani. Kalau Tuhan pilih, berarti kita harus berani. Karena kalaupun kita tidak bisa, pasti Tuhan tolong. Tuhan bantu memampukan, Tuhan pasti bisa, sehingga seperti teman-teman kalian, Sharon, Audrey, dan juga Logan, bisa pelayanan. Dan juga kakak-kakak tim IT yang ada, itu memberi diri. Ngapain coba mereka datang sini, lebih baik di rumah tidur. Tapi mereka datang ke sini karena mereka mau melayani, memberi diri. Karena Tuhan pilih mereka, tidak semua orang yang dipilih. Tuhan pakai, tinggal kita memberi diri. Bagaimana anak-anak ke depan? Kalau ke depan kita, cita-cita kita sudah tercapai, Tuhan izinkan semua menjadi cita-cita saya, ada yang mau jadi dokter, segala macam. Jangan hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau hanya menyenangkan keluarga, tetapi harus bisa menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan yang tolong kita sampai kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, ketika Tuhan menolong, berarti Tuhan sudah tolong, berarti saya juga harus berterima kasih, mengucap syukur. Dengan cara apa? Menolong sesama. Contoh kecil kalau sekarang kan belum dapat cita-cita, belum nyampe, mungkin sekarang masih anak-anak. Mungkin di depan kita ada kawan yang jatuh, terus hati kita bilang saya mau tolong. Itu Roh Kudus yang perintah, bantu. Terus kita bantu. Itu Tuhan pakai kita untuk menolong itu teman yang jatuh. Itu salah satu contoh kecil ya. Jadi sekarang tinggal kita memberi diri. Ketika Tuhan pilih kita untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong sesama. Mari, kita punya talenta Tuhan kasih, seperti kawan-kawan kalian tadi, memberi diri untuk pelayanan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadi apa sebenarnya inti dari ini kita? Ketika Tuhan sudah memberi, Tuhan pilih kita, mari kita memberi diri. Ketika Tuhan memilihku, berilah diri untuk melayani. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita menyanyi Kidung Syria 20 bait 1 dan 2. Kabar gembira
sudah dengar firman Tuhan kan? Sekarang duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah izinkan kami beribadah di pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, menolong sesama, dan ketika kami mempunyai talenta, kami mau melayani Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengangkat hati untuk anak-anak Pelkat PA dari kelas kecil, kelas TK, dan juga kelas tangguh. Kiranya Tuhan tuntun, pimpin, dan lindungi dalam masa pertumbuhan, dalam sekolahnya, dan segala sesuatu sehingga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di masa-masa saat ini Tuhan. Kiranya mereka boleh tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, terlebih dengar-dengaran pada orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapa di surga, tuntunlah para orang tua anak layan ini agar mereka dapat memberi teladan hidup yang baik, terlebih teladan iman bagi anak-anak ini. Demikian juga para bunda dan kakak layan, kiranya mereka dapat bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk pertumbuhan iman anak-anak pada saat mereka mengikuti ibadah pelayanan anak. Bapa di surga, tuntun kami di dalam melangkah dalam kehidupan kami hari lepas hari ke depan, sehingga kami semua senantiasa mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita memberi dan mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Saat kita memberi, mari bernyanyi bersama Kidung Ceria 356 bait 1-3. Tuhan Yesus, sumber berkat, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan dalam gereja-Mu. Amin. Anak-anakku, ibadah kita sudah selesai. Tadi firman Tuhan sudah kita dengar sama-sama kan? Mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang senantiasa sehat baik, terus anak-anak yang disayangi oleh Tuhan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, marilah arahkan hati dan pikiran kalian semua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan Bunda Layan yang lain, dengan teman-teman yang lain, siapa yang berani dan mau mendaftar menjadi pelayan, entah main gitar dan segala macam, silahkan kasih tahu sama Bunda, nanti Bunda akan persiapkan semuanya. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.